Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KD 3.1 dengan materi berpikir kritis dan bersikap demokratis. Perkenalkan, nama saya Putri Mika. Nama saya Amanda Syifa. Saya Putri Farah. Saya Dina Ramadhani. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saksikan video kami ya. Sebelum menyimak video, marilah kita membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Apakah kalian tahu maksud dari berpikir kritis? Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Asbabun nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang didahului oleh adanya sebab tertentu, seperti turunnya surah Al-Fil didahului oleh serangan tentara gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Asbabun nuzul surah Ali Imran ayat 191 adalah adanya riwayat dari Imam Tabrani dan Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha yang berkata, orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang Yahudi dan mereka bertanya, bukti-bukti apakah yang dibawa oleh Nabi Musa kepada tuan-tuan? Mereka menjawab, tongkat dan tangannya yang putih bagi mata yang memandang. Kemudian mereka orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Nasrani lalu menanyakan kepada mereka, apa mukjizat Nabi Isa? Mereka menjawab, menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, orang yang berpenyakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Setelah itu, mereka menjumpai Nabi Muhammad SAW dan berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar bukit Syafa ini dijadikan sebagai bukit emas. Maka Nabi pun memohon kepada Allah, lalu diturunkan ayat, sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, maka hendaklah mereka merenungkannya. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Untuk Surah Ali Imran ayat 191, tidak ada asbabun nuzul secara khusus, dan secara umum mengikuti asbabun nuzul dalam Surah Ali Imran ayat 190. Penjelasan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. 1. Semua yang terjadi di alam semesta ini termasuk penciptaan langit, bumi, dan bergantinya malam dan siang adalah merupakan bukti dan tanda kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak semua manusia di muka bumi ini mengakui dan menyadari terhadap kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang berakal. Yang tergolong sebagai orang-orang yang berakal sehingga menyadari dan meyakini kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam keadaan berdiri maupun duduk atau berbaring.
3. Hanya orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring yang mengetahui bahwa semua penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada manfaatnya bagi manusia. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini yang sia-sia. Apabila ada yang mengatakan bahwa penciptaan langit, bumi, dan seisinya tidak ada manfaatnya, mereka itulah orang-orang yang pemikirannya salah atau taraf pemahamannya rendah, sehingga perlu terus ditingkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit tanpa tiang dan tidak pernah runtuh, fungsinya sebagai naungan hidup manusia. Memikirkan pergantian siang dan malam, mengikuti terbit dan terbenamnya matahari, siang lebih lama dari malam dan sebaliknya. Semua itu menunjukkan atas kebesaran dan kekuasaan penciptanya bagi orang-orang yang berakal. Memikirkan terciptanya langit dan bumi, pergantian siang dan malam secara teratur, dengan menghasilkan waktu-waktu tertentu bagi kehidupan manusia merupakan satu tantangan tersendiri bagi kaum intelektual beriman. Mereka diharapkan dapat menjelaskan secara akademik fenomena alam itu, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa Allah tidaklah menciptakan semua fenomena itu dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, bumi, dan pergantian antara siang dan malam sebagai sarana untuk berpikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir dengan menggunakan akal, sedangkan berzikir dengan menggunakan hati. Bersikap demokratis. Tahukah kalian, sikap demokratis adalah salah satu sikap yang didukung dalam ajaran Islam. Meskipun tidak ada istilah demokrasi dalam Islam, tetapi semangat yang melandasi demokrasi dicontohkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Demokratis secara etimologis artinya adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis. Salah satunya adalah Quran Surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Asbabun Nuzul Quran Surah Ali Imran Surah ketiga ayat 159. Sebab-sebab turunnya Surah Ali Imran Surah ketiga ayat 159 sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa setelah terjadi perang Badar, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat agar mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Namun, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh, yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah SAW kesulitan dalam memutuskan. Kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Riwayat Qalabi. Hadis terkait bersikap demokratis. Bismillahirrahmanirrahim. An unasim min ahli himsa min ashabi Mu'az bin Jabalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada ay yab'atha Mu'adan ila al-Yamani qala kaifa taqdi idza arada laka qada qala aqdi bi kitabillahi qala
Fa illam tajid fi kitabillah qala fa bi sunnatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa illam tajid fi sunnatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah qala ajtahidu ra'yi walalu fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadarahu wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasula wa rasulillahi lima yurdi Rasulullah rawahu Abu Dawud. Artinya, diriwayatkan oleh beberapa penduduk Hims merupakan sahabat-sahabat Mu'az bin Jabal. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika akan ingin mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau bersanda, "Bagaimana kamu memberi keputusan apabila kamu dihadapkan sebuah peradilan?" Mu'az menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Al-Quran." Rasulullah bertanya lagi, "Seandainya kau tidak mendapatkan jawaban dalam kitab Allah, Al-Quran?" Mu'az menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW." Rasulullah bertanya lagi, "Seandainya kamu tidak mendapatkan jawaban sunnah Rasulullah SAW serta dalam Al-Quran?" Mu'az menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian menepuk Rasulullah SAW dada Mu'az, lalu Rasulullah bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah SAW untuk apa yang diridhai Rasulullah SAW." Hadis riwayat Abu Dawud. Jelasan Quran Surah Ali Imran Surah ketiga ayat 159. 1. Di dalam menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak, hendaklah diselesaikan dengan cara bermusyawarah. 2. Di dalam bermusyawarah, hendaklah dilakukan dengan sikap lemah lembut dan jauh dari kekerasan, perdebatan, dan permusuhan, karena cara tersebut tidak akan mampu mendatangkan hasil yang maksimal dan bermanfaat. 3. Apabila di dalam bermusyawarah dapat memperoleh keputusan terbaik melalui musyawarah mufakat, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keputusan tersebut dapat dilakukan dan mendatangkan maslahah orang banyak. Segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila selama bermusyawarah kurang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak jarang dalam bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat, bahkan terjadi pemaksaan kehendak pribadi. Sekian dari video presentasi kami, lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.